Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3483-3485 Bab 3483 Slaying Dragon Batian. Aku baru saja melangkah, jadi apa? Landen Sen mencibir, sinar dingin muncul di matanya. Jika itu adalah pembudidaya surgawi lainnya, itu akan baik-baik saja. Naga Batian ini hampir pembudidaya surgawi terlemah di Gunung Rocky. Dengan hal-hal semacam ini, Anda juga ingin merampok cincin penyimpanan Anda. Landen Sen berpikir itu sedikit konyol, jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, dia benar-benar berpikir dia kesemek yang lembut. Wah, kamu yang minta ini. 7 mulut Longba Weather memunculkan asap, dan semua jenis mati lemas di hatinya akhirnya pecah pada saat ini. Dia mengeluarkan raungan sengit, mengacungkan ekor naga seperti pisau, dan membawa kekuatan yang tak terbayangkan, dan menebas ke arah Landen Sen dengan ganas. Datang. Palu gigi naga, pecahkan. Landen Sen menyerahkan tangannya untuk mengorbankan Dragon Tooth Hammer, mendesak Dragon Tooth Hammer hingga ekstrim, dan mengayunkannya dengan keras. Ledakan. Dragon Tooth Hammer mengenai ekor naga yang menyerang, dan suara keras meletus. Meskipun tiran naga terluka oleh tombak prajurit langit sebelumnya, kekuatannya hanya 70%, tetapi berkat yang dibawa oleh pembakaran darahnya sendiri masih jelas. Landen Sen hampir terbang keluar oleh kekuatan besar yang dibawa oleh ekor naga, memegang lengan palu gigi naga mereka sedikit mati rasa karena syok, tetapi nyaris tidak berhasil menahan pukulan itu. Setelah pukulan itu, Landen Sen menderita kerugian kecil. Sebagian besar kekuatan gaib fisiknya harus membuat dirinya besar untuk mencapai efek yang diinginkan. Pada langkah batu yang sempit ini, Landen Sen tidak pandai bermain sama sekali, dan tidak bisa maju terus. Kutukan guntur naga 5 elemen. Tanpa menunggu Long Batian untuk melanjutkan gerakannya, Landen Sen menjentikkan jarinya, dan menggulung guntur 5 warna seperti gelombang yang mengamuk, membentuk 5 naga guntur yang perkasa, membawa energi destruktif yang sangat kuat, dan mengenai naga. Mendominasi. Aku pikir kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi itu hanya beberapa trik. Long Batian mengeluarkan suara menghina, dan kepala naga itu membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api emas, menembaki dan membunuh 5 naga guntur yang datang. Bum bum bum. Suara meredam yang keras itu memekakkan telinga, dan bentangan cahaya api dan benturan guntur yang besar saling terkait, tak terbendung untuk waktu yang lama. Manfaatkan celah antara tabrakan dua kekuatan magis. Yimu Zhenglei, Guntur Bing Huoyang, Guntur Guis Huiyin, Guntur Kesengsaraan Gengjin, Guntur Wutuming, 5 guntur dalam satu, dan telapak tangan mengirimkan petir untuk menaklukkan setan dan menaklukkan setan. Landen Sen selesai membaca formula 5 koreksi guntur pada kecepatan yang sangat cepat. Karena kekacauan dan energi abadi di Gunung Suci Tianqi, kecepatan Landen Sen menggunakan rektifikasi Five Thunder setelah meningkat pesat, dan proses casting selesai hampir dalam sekejap mata. Ledakan. Sebuah pusaran guntur 5 warna yang besar tiba-tiba bergulir di atas kepala Landen Sen, dan suara guntur yang keras mengguncang langit. Ini adalah... Long Batian melihat sekilas pusaran guntur yang menakutkan di atas kepalanya, dan tiba-tiba ada firasat buruk di hatinya. Teknik abadi surgawi tingkat 8, perbaikan guntur 5. Setelah minuman keras Landen Sen, ada 5 jenis energi guntur di pusaran guntur, hitam, ungu, biru, dan hitam, membentuk badai petir spiral, langsung menekan bagian atas kepala Long Batian. Kekuatan yang menakutkan bisa membuat kulit kepala mati rasa. Dengan energi guntur yang menakutkan, Long Batian mencium ancaman kematian. Ekspresinya akhirnya berubah, dan kepala naga mengeluarkan raungan yang menusuk hati, peluru cahaya naga darah. Begitu raungan itu jatuh, bola cahaya berdarah besar dengan cepat mengembun dari tanduk naga hitam di atas kepala Long Batian, menjulang ke langit seperti meteorit, menghantam pusaran guntur berbentuk spiral yang jatuh lurus ke bawah, dan meledak terbuka. Ledakan. Suara ledakan bisa disebut langit dan bumi, langit guntur dan darah saling terkait dan bertabrakan, dan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan mengamuk. Perut seluruh Gunung Suci Tianqi bergetar sedikit. Pembaca dapat mencari nama samaran saya di kolom Gong Chong Hao untuk mendapatkan pembaruan dan menindaklanjuti garis besar plot. Pembetulan 5 petir. 4 kultivator surgawi di atas memperhatikan pemandangan ini, dan wajah mereka bersinar karena terkejut. Setelah semua, metode pembetulan guntur 5 terlalu terkenal, tetapi semua pembudidaya surgawi dengan pengalaman yang mendalam tahu jenis teknik serangan guntur ganas ini. Ini adalah kekuatan gaib yang luar biasa yang dimiliki para murid dari ajaran kedua Canji, dan dikenal karena menahan roh-roh jahat. Landen Sen, anak ini bukan lampu hemat bahan bakar, dia bisa menampilkan kekuatan magis yang luar biasa. Dalam sekejap mata, guntur 5 warna menekan cahaya darah, dan menyerang tiran naga di bawahnya dengan kekuatan penghancuran. Tidak. Rekan Dao Sen, luangkan hidupmu. Long Batian sangat ketakutan sehingga hati dan perutnya terkoyak, dan dia menjerit ngeri.
Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan magis Landen Sen begitu kuat sehingga mereka begitu mengerikan. Ini sedikit serangan magis sendiri benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Sayangnya, sudah terlambat untuk meminta ampun. Mata Landen Sen adalah pembunuh, dan dia tidak ingin meninggalkan masalah, dan menggunakan Five Thunders secara ekstrim. Ledakan. Vortex guntur 5 warna yang jatuh dari langit menghantam tubuh Long Batian dengan suara ledakan mengerikan seperti petir di langit yang cerah. Tubuh Long Batian dihancurkan oleh 5 guruh di tengah-tengah jeritan, dan akhirnya dibombardir menjadi bubuk, bentuk seperti dewa. Semua hilang. Long Batian, tubuh jatuh. Mendesis. Keempat pembudidaya surgawi yang menyaksikan semua ini tidak bisa menahan napas dingin. Mata biarawan iblis berwajah seribu dan Tuan Ular melintas dengan kecemburuan yang jelas, dan mereka berpikir bahwa mereka layak dari 5 guntur, dan mereka bisa membunuh naga dan batian dalam satu pukulan. Yang paling mengejutkan mereka adalah Landen Sen. Bocah ini sangat rendah sebelumnya, tiba-tiba melancarkan serangan kejam, mengejutkan keempatnya, dan mengejutkan semua pembudidaya. Nenek moyang matahari dan bulan muncul di matanya, dan ekspresinya seperti biasa. Ini benar-benar jahat, anak ini sangat kuat sehingga dia sangat kuat. Wajah Kong Lun memucat, dahinya berkeringat, dan hatinya penuh dengan ketakutan. Untungnya, saya belum benar-benar berselisih dengan Landen Sen di kaki gunung sebelumnya, kalau tidak saya mungkin benar-benar tidak dapat makan. Bagaimanapun, setelah menyaksikan Landen Sen membunuh Dragon Tyrant, Kong Lun membangkitkan rasa takut yang kuat pada Landen Sen dan tidak berani memprovokasi Landen Sen lagi, agar tidak membuat marah tubuh bagian atasnya. Hah? Setelah membunuh naga batian, Landen Sen terengah-engah, merasakan perasaan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seorang beku tingkat surgawi. Meskipun metode pelurusan 5 halil digunakan untuk menghadapi monster dan kekuatannya bisa berlipat ganda, tapi itu di luar dugaan Landen Sen bahwa itu bisa membunuh naga dan batian dalam satu gerakan. Alasan utama adalah bahwa energi celestial kacau di Gunung Suci Tianqi menebus kekurangan basis kultivasi Landen Sen dan sangat meningkatkan kekuatan Landen Sen untuk menggunakan Five Thunders. Wu Lei Zhengfa dikenal karena ketangguhan dan dominasinya. Lei Batian terluka parah dan hampir tidak bisa menahan kekuatan Wu Lei. Karena itu, ia meninggal di tempat dan menyebabkan ilusi kekuatan Landen Sen. Bahkan, dalam kondisi normal, keinginan Landen Sen untuk membunuh Lei Batian bukanlah tugas yang mudah. Lingkungan Gunung Suci Tianqi telah menebus kerugian Landen Sen sampai batas tertentu. Landen Sen mengambil cincin penyimpanan Long Batian, dan hatinya segar. Barang-barang milik seorang beku surgawi harus luar biasa dan kaya. Saat ini, tidak ada waktu untuk menyelidiki isi dari cincin penyimpanan Long Batian. Setelah Landen Sen buru-buru mengambil cincin penyimpanan Long Batian ke lengannya, ia dengan cepat berjalan menaiki tangga batu, mengejar ke depan. 4 Biksu Surgawi. Bab 3484, Summit. Sang biksu berwajah seribu masih di tempat pertama, mengandalkan kemampuan jimat peritian Yutru Monarch untuk memanjat 5.000 langkah batu dalam satu napas, dan ada seperempat jarak dari gunung. Dia meremehkan kesulitan pendakian, dia pikir dia bisa naik ke puncak gunung dalam sekali jalan. Tanpa terduga, setelah kuartal terakhir jalan, kekuatan isap pada anak tangga batu akan tiba-tiba 2 kali lipat, dan daya isap telah mencapai tingkat menyeramkan. Tetapi selama Anda berdiri di tangga batu selama 10 detik, pengisapan yang dihasilkan pada permukaan tangga batu akan melemah ke tingkat normal. Tidak mungkin bagi biksu berwajah seribu untuk beristirahat di tangga batu selama 10 detik setiap kali naik. Karena daya isap pada tangga batu telah meningkat secara signifikan, bahkan dengan tubuh roh dari prajurit Dewa Tianhe, biksu setan dengan 1000 wajah tidak dapat melakukan perjalanan terlalu cepat. Dan energi dari peri jimat dengan cepat menghilang, cahaya keemasan pada tubuh biksu iblis berwajah 1000 itu terang dan gelap, seolah-olah kapan saja akan crash. Yang kedua adalah Kong Lun, ada hampir 2000 langkah batu dari biksu berwajah 1000 di atas. Sejauh ini, Kong Lun telah merasakan banyak tekanan. Meskipun kakinya masih melangkah, menaiki batu satu demi satu, dagingnya jelas berwarna merah, dan tubuhnya jelas di bawah tekanan luar biasa. Yang ketiga adalah Tuan Muda Ular, sekitar 500 langkah batu dari Kong Lun. Tuan Muda Ular bahkan lebih tak tertahankan, tubuhnya adalah roh Kaisar Giok Fosfor sejati-sejati, bukan kultivator iblis yang dikenal karena tubuh fisiknya. Saya melihat Tuan Muda Ular semakin lambat, tulangnya berderak, dan beban tubuhnya hampir mencapai batas yang bisa ditanggungnya. Segera di belakang Master Ular adalah leluhur Sun Moon. Leluhur Sun Moon melangkah maju, tidak melambat terlalu banyak, tetapi akan mengejar ketinggalan dengan ular ketiga. Meskipun leluhur matahari dan bulan terluka parah, ia masih memiliki energi cadangan untuk bertahan, yang sungguh luar biasa. Yang terakhir adalah Landen Sen. Karena berada di ujung, Landen Sen dapat melihat dengan jelas dan mengetahui keadaan 4 biksu surga di depannya. Ketika dia sampai di sini, meskipun Landen Sen merasakan banyak tekanan, itu tidak cukup untuk menimbulkan masalah baginya, dan dia masih berjalan menyusuri batu langkah demi langkah.
Ular yang berada di posisi ketiga akhirnya tidak bisa bertahan. Setelah memanjat ratusan anak tangga batu, dia berhenti di tempat, beristirahat sebentar, dan menelan ramuan putih yang cerah. Teman ular, tolong menyerah. Nenek moyang Sunyu telah tiba di belakang Tuan Muda Ular, dan berkata kepada Tuan Muda Ular dengan sopan. Tuan Muda Ular menunjukkan ketidakberdayaan, jadi dia harus menyerahkan posisinya dan membiarkan Sun Moon Old Ancestor lewat. Sebelum Landen Sen muncul, setelah Master Snake mencerna kekuatan obatnya, lapisan cahaya putih masih melekat di sekujur tubuhnya, dan kekuatan fisiknya telah meningkat sebanyak 40 hingga 50%. Dia mulai lagi dan melangkah ke tangga batu di atas. Landen Sen mengikuti dengan cermat, melihat Tuan Muda Ular dengan cukup cepat, dia tidak bermaksud untuk melampaui lawan untuk sementara waktu, dan masih mengikuti di ujung dengan tenang. Setelah melewati 2000 langkah batu, pil yang diambil oleh Tuan Ular tidak lagi baik, dia berkeringat di seluruh, dan kakinya menjadi berat lagi. Landen Sen hampir dapat melihat bahwa Tuan Muda Ular tidak memiliki kartu lubang untuk membalikkan keadaan, dan dia tidak lagi sopan. Dia menyusul Tuan Muda Ular dan datang ke tangga batu di belakangnya. Sebelum Landen Sen bisa mengatakannya, Tuan Muda Ular mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisinya, dengan senyum tak berdaya di wajahnya, mengatakan, Sen Daois sangat kuat dalam kultivasi fisiknya, saya sangat iri pada Snake, dan saya ingin mengundang Daois Sen suatu hari nanti. Menunjuk. Landen Sen dengan sopan berkata, ular Daois terlalu diakui. Dengan keterampilan ini, Sen tidak berani mengajar ular Daois. Tetapi jika ular Daois bersedia duduk di Gunung Tianwang, Sen masih diterima. Haha, pasti. Rekan-rekan Taois Sen tidak perlu rendah hati, saya pikir Anda kemungkinan besar adalah biksu pertama yang mencapai puncak gunung, saya berharap yang terbaik rekan-rekan Daois Sen yang terbaik. Tuan Muda Ular tertawa dan berkata, kata-katanya bukan pujian yang disengaja. Faktanya, ketika dia sedang berjalan sekarang, Lord Snake telah mengamati Landen Sen di belakangnya dengan pengetahuan rohaninya. Meskipun kecepatan perjalanan Landen Sen cepat dan lambat, sikap dan gerakannya tidak berubah sama sekali dari awal sampai akhir, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kekuatan terlarang pada langkah batu ini sama sekali, itu luar biasa. Namun, kecepatan berjalan cepat dan lambat Landen Sen tampaknya cocok dengan kecepatan beberapa pembudidaya surgawi di atas. Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Tubuh fisik Landen Sen mungkin lebih kuat dari leluhur matahari dan bulan. Ditambah dengan adegan sebelumnya di mana Landen Sen membunuh Long Batian dalam satu kali kejadian, Lord Snake bahkan lebih yakin akan hal ini. Tuan Muda Ular adalah orang yang cerdik. Dia diam-diam menduga bahwa Landen Sen mungkin mendominasi Gunung Rocky di masa depan, dan dia juga memutuskan bahwa orang ini hanya bisa baik, bukan jahat. Melihat ucapan Lord Snake yang lembut dan sikap ramah, Landen Sen memiliki kesan yang baik tentangnya. Landen Sen selangkah lebih maju, dan aku berharap rekan Daois Snake mendaki dengan mulus ke puncak gunung. Setelah Landen Sen memeluk tinjunya ke arah Tuan Muda Ular, dia berjalan dari sisinya, melangkah ke tangga batu, dan mengikuti leluhur matahari dan bulan di depan. Nenek moyang matahari dan bulan tidak lambat dalam berjalan, dan dia sedikit terkejut bahwa dia hampir tidak bisa mengimbangi Kong Lun. Meskipun ada beberapa pesaing di sini, leluhur matahari dan bulan adalah orang yang paling ditakuti Landen Sen. Orang tua ini menunjukkan bahwa gunung itu tidak bocor, dan dia tidak tahu apa latar belakangnya. Landen Sen mengikuti leluhur matahari dan bulan, dengan cermat mengamati situasi leluhur matahari dan bulan. Saya melihat bahwa meridian antara kulit dan dagingnya berkelap-kelip dengan cahaya perak samar dari waktu ke waktu, yang sepertinya merupakan semacam energi aneh, yang terus-menerus dapat memberikan vitalitas pada daging dan mendukung tekanan intensitas tinggi. Landen Sen kagum secara diam-diam, dan mengikuti leluhur Sunyu dengan tergesa-gesa. Setelah melalui 1000 langkah batu. Ledakan. Cahaya keemasan pada biksu iblis berwajah 1000 pertama runtuh tiba-tiba dan secara bertahap menghilang. Tubuhnya berubah dari Tian He Senbing ke penampilan normal, dan baju besi emas di tubuhnya juga menghilang tanpa jejak, dan napasnya sangat berkurang. Energi jimat peri Tian Yu True Monarch benar-benar hilang, dan biksu berwajah 1000 yang kehilangan berkat kekuatan eksternal akhirnya merasakan hisap yang mengerikan di tangga batu, dan hampir jatuh ke tanah setelah tidak mengambil beberapa langkah. Cih. Biksu berwajah 1000 berubah menjadi biru, menopang tubuhnya dengan susah payah, dan sedikit beradaptasi dengan tekanan pada anak tangga batu. Saat ini, hanya 2000 anak tangga batu terakhir yang tersisa dari puncak gunung. Masih ada setengah jam lagi, dan sepertinya masih banyak. Tetapi kecepatan biksu berwajah 1000 itu hampir 10 kali lebih lambat daripada sebelumnya. Setiap langkah yang diambilnya, dia terhuyung dan dia perlu berhenti dan beristirahat selama beberapa detik. Mungkin lurus jatuh di tangga batu adalah buang-buang waktu. Kong Lun berjuang untuk mengejar biksu berwajah 1000 itu, tubuhnya merah, darah bocor dari daging dan darahnya, dan tulang-tulangnya pecah. Pada titik ini, tubuh fisiknya juga telah mencapai batasnya.
Melihat kurang dari 2.000 langkah batu dari puncak gunung, Kong Lun merasa kejam, mengeluarkan sebotol darah binatang penyihir dari cincin penyimpanan, meminumnya, dan darahnya melonjak, dan kekuatannya meningkat. Perbaikan iblis surgawi menelan darah binatang penyihir, meskipun tidak sejelas efek budidaya darah binatang penyihir, itu juga dapat meningkatkan kekuatan fisik 2 atau 3 kali dalam waktu singkat. Di bawah rangsangan darah binatang penyihir, sosok Kong Lun melonjak, tubuhnya melotot, dan lehernya menjadi lebih tebal. Dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan dengan cepat menyusul biksu iblis berwajah 1000 itu. Bab 3485 First Place. Melihat Kong Lun mengejar di belakangnya, biksu berwajah 1000 itu tidak mau kalah, dan juga mengeluarkan sebotol darah binatang penyihir dan meminumnya sekaligus. Ledakan. Biksu berwajah 1000 itu penuh darah dan cahaya, dan kecepatan berjalan meningkat tajam. Kong Lun juga seperti darah ayam, hampir hanya 2 atau 3 langkah batu jauhnya dari biarawan iblis berwajah 1000 itu. Anda berdua datang dan saya pergi, berjuang mati-matian untuk tempat pertama. Darah binatang penyihir jarang, tetapi dengan sumber daya keuangan dan energi dari pembudidaya abadi, tidak sulit untuk mendapatkan 1 atau 2 botol, dan pembudidaya iblis yang melangkah ke dalam budidaya abadi memiliki hampir 1 botol. Justru karena adanya hal-hal seperti darah binatang penyihir bahwa kultivator iblis dari kultivator iblis tingkat abadi surgawi akan lebih sulit untuk ditangani daripada manusia dan para kultivator iblis dari dunia yang sama. Darah dari binatang penyihir juga memiliki keterbatasan, kultivator iblis yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi pada tahap akhir dari abadi menelan darah dari binatang penyihir, dan efeknya minimal. Darah ini hanya efektif untuk pembudidaya iblis yang lebih rendah dari basis budidaya tahap akhir dari dewa surgawi. Tentu saja, efek samping dari darah binatang penyihir sangat besar. Meskipun iblis abadi yang mengolah darah binatang penyihir tidak akan mati, tetapi tubuh akan menjadi sangat lemah setelah batas waktu, dan akan sulit untuk pulih selama puluhan ribu tahun, dan itu bahkan akan melukai jiwa dan membuat para dewa serius. Jiwa telah menyebabkan trauma yang tidak dapat diperbaiki, dan basis kultivasi tidak akan lagi membuat kemajuan. Untuk menjadi yang pertama mencapai Danau Jade, para pembudidaya surga ini telah mengorbankan hidup mereka, dan mereka harus menggunakan darah binatang penyihir untuk mencapai tujuan mereka. Melihat Kong Lun dan biksu setan berwajah 1000 melayang semakin jauh, hanya 1000 langkah batu jauhnya dari puncak gunung, leluhur matahari dan bulan di belakangnya tampak muram dan tidak pasti. Matanya terbuka lebar, mulutnya terkejut, kilin yang asli. Begitu deru jatuh, petak besar cahaya putih bergegas keluar dari tubuh leluhur matahari dan bulan. Dalam bak cahaya putih, leluhur matahari dan bulan berubah menjadi binatang gaib dengan kepala naga, tubuh kuda, tanduk, dan ekor naga, ditutupi dengan tenda putih, dengan cakar yang tajam dan sisik giok putih yang tajam. Tanduk di atas kepala berwarna 5 warna. Lepaskan cahaya yang menyilaukan Hui. Nenek moyang matahari dan bulan berubah menjadi tubuh, jadi unicorn 5 warna, dengan aura yang menakjubkan, tetapi lengannya tetap tampak seperti dipotong, berdarah, bertentangan dengan postur mulianya. Teknik abadi surgawi tingkat 8, cahaya langit 5 warna. Unicorn 5 warna giok mengaum ke langit, dan tanduk berwarna-warni di bagian atas kepala melepaskan aura 5 warna brilian di seluruh tubuh. Tiba-tiba, sekelompok cahaya 5 warna melonjak di seluruh tubuh unicorn giok, dan kekuatannya meroket, dan itu melesat langsung ke puncak gunung dengan kecepatan mengejutkan melalui langkah-langkah batu tingkat pertama seperti embusan angin. Skylight 5 warna adalah kekuatan supernatural natal tingkat tinggi dari roh sejati 5 tingkat jadi unicorn, yang mengharuskan budidaya para dewa untuk menampilkannya. Meskipun juga merupakan teknik rahasia untuk vitalitas yang merusak diri sendiri, efek sampingnya tidak sebesar darah binatang penyihir. Cih, pria tua ini benar-benar memegang tangan. Melihat bahwa leluhur matahari dan bulan berubah menjadi unicorn giok, bergegas ke gunung dengan aura berwarna-warni, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Nenek moyang Sunyu jelas terluka sangat parah, sungguh luar biasa dia masih bisa menanggung tekanan. Melihat bahwa semua pembudidaya surgawi telah memulai lari terakhir mereka, Landen Sen tidak mau kalah. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Seluruh tubuh Landen Sen melintas dengan cahaya keemasan, dan lambang keemasan melonjak di tubuhnya, 9 segel-segel di tubuhnya dengan cepat mengambil efek untuk membantu Landen Sen melawan kekuatan pengekangan dan mendukung stabilitas tubuhnya. Dengan kemampuan 9 lonceng dari segel Perancis, Landen Sen bergegas dan melewatinya, sangat cepat, hampir mampu mengejar ketinggalan dengan leluhur matahari dan bulan di depan. Melihat bahwa jarak antara dia dan 4 pembudidaya surgawi di atasnya semakin lama semakin jauh, ular muda di belakang hampir tidak bisa menahan tekanan pada tangga batu. Jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak akan dapat mencapai puncak gunung dalam waktu yang ditentukan. Dalam keputusasaan, Tuan Muda Ular juga mengeluarkan sebotol darah binatang penyihir dari cincin penyimpanan, meminumnya, dan tubuhnya meledak ke langit dengan darah, dan kecepatan berjalan tiba-tiba dipercepat. Tuan Muda Ular tidak berpikir tentang mengejar ketinggalan dengan 4 pembudidaya surga di depan, dia hanya ingin mencapai puncak gunung dengan lancar dalam waktu yang ditentukan.
Biksu berwajah seribu dan Konglun di garis depan masih berjuang untuk tempat pertama. Nenek moyang matahari dan bulan dan Lenden Sen yang telah berubah menjadi tubuh kilin di belakang mengejar mereka dengan kecepatan yang aneh. Orang-orang sangat canggung, mereka akan cepat ketika mereka penuh energi tingkat dinaikkan ke ekstrim. Menelusuri tangga batu setinggi 700 tingkat lagi, melihat bahwa hanya ada 300 langkah batu tersisa dari puncak gunung, pengisapan besar yang dihasilkan pada tangga batu membuat semua pembudidaya peri menyeramkan. Kecepatan biksu berwajah seribu dan Konglun melambat secara signifikan. Setiap kali mereka mengambil langkah, sosok mereka sedikit tidak stabil, dan tekanan mengerikan dari tangga batu membuat mereka kewalahan. Setiap kali mereka mengambil langkah, mereka harus berhenti selama 10 detik dan menunggu pengisapan pada tangga batu melemah ke tingkat tertentu sebelum mengambil langkah berikutnya, jika tidak tubuh akan menanggung beban yang sangat besar. Lenden Sen dan Sunyu Patriark sudah mengejar mereka ke tangga batu yang kurang dari 20 langkah jauhnya, dan lampu warna-warni di permukaan giok unicorn 5 warna menyala terus-menerus, yang jelas sangat sulit. Meskipun leluhur matahari dan bulan tampaknya tidak dapat menahannya, Lenden Sen yakin bahwa lelaki tua itu masih memiliki energi cadangan. Keduanya mengikuti di belakang seribu bermuka setan biksu dan Konglun dengan sangat diam-diam, berusaha menyelesaikan penyaliban pada menit terakhir. Butuh 10 menit bagi biksu berwajah seribu dan Konglun untuk berjalan di atas 200 anak tangga batu. 50 anak tangga batu terakhir ditinggalkan dari puncak gunung. Tulang mereka berdua mulai bergetar, dan daging mulai bersuara. Darah mengalir deras. Bahkan jika mereka mengandalkan darah binatang penyihir untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka hingga batasnya, mereka berdua masih tidak bisa menahannya, dan mereka sedang berjuang. Minum. Melihat waktunya akan segera tiba, Lenden Sen mengguncang tubuhnya dan mengubah 9 belokan tanda di tubuhnya menjadi ekstrim, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan, kulitnya berubah menjadi emas murni, dan lambang emas yang padat melonjak di permukaan. Selain itu, Lenden Sen sepenuhnya menggerakkan benih ajaib di jiwa, dengan cahaya hitam memancar dari belakang, dan energi dalam benih ajaib diberkati pada daging sebanyak mungkin untuk menahan hisap mengejutkan pada tangga batu. Setelah menunjukkan seluruh energinya, Lenden Sen tiba-tiba berakselerasi dan berjalan seperti terbang. Dia melangkahi 7 atau 8 langkah batu dalam satu napas, melampaui leluhur matahari dan bulan, dan datang di belakang biksu iblis berwajah seribu dan Konglun. Dia berteriak dengan ekspresi kasar, pergi. Melihat energi jahat Lenden Sen melayang ke langit, aura mengerikan dan tirani dilepaskan dari seluruh tubuhnya, wajah biksu iblis dengan 1000 wajah dan Konglun berubah sangat, tetapi mereka tidak ingin melepaskan posisi terdepan mereka. Melihat bahwa dua orang ini tidak bermaksud membiarkannya lewat, Lenden Sen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan pusaran petir meledak di sekujur tubuhnya, dan dia bergegas ke depan secara langsung. Biksu berwajah seribu dan Konglun terkejut, dipaksa mundur oleh momentum Lenden Sen, dan menghindari tabrakan Lenden Sen ke samping. Dengan cara ini, Lenden Sen melampaui semua kultivator surgawi satu demi satu dan datang ke tempat pertama, hanya 20 langkah batu dari puncak gunung. Sial. Wajah biksu berwajah seribu itu pucat, dan dia langsung menyesalinya. Dia seharusnya tidak membiarkan Lenden Sen melampaui dirinya sendiri. Dia bahkan menggunakan darah binatang penyihir, bukankah itu hanya untuk tempat pertama? Konglun juga menunjukkan keengganan. Biksu berwajah seribu itu menggertakkan giginya dan dengan tergesa-gesa meluncurkan transmisi suara ke arah Konglun pada tingkat pertama dari tangga batu di belakangnya. Konglun, kau dan aku menyerang suku manusia bernama Sen, jangan biarkan dia melangkah ke gunung.